Selamat pagi, good morning, good afternoon, good evening, good night for our friend that access this webinar from other parts of the world. Senang sekali bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam webinar ini dalam keadaan sehat sejahtera untuk bersama-sama menyimak paparan presentasi dari para narasumber kita pada pagi hari ini dalam running session atau sesi pembelajaran tentang pengarus utamaan gender dalam kebijakan energi terbarukan di Indonesia. Mentari is a cooperation between the British Embassy Jakarta and the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Government of Indonesia, and our focus is to develop low carbon energy in the country. It's a 4-year program and it's part of the UK Prosperity Fund. It's running from 2020 to 2023, and our focus, besides having the renewable energy around all of Indonesia, is the eastern part of Indonesia, because that's where, as most of you know, is the less electricity connection, electricity access, and more poverty related to the country. So we're very focused on that part of Indonesia. Pada kebijakan penanganan yang dimaksudkan oleh pemerintah daerah itu bahwa ada pembagian kerja antara pemerintah daerah dengan mitra. Di dalam kebijakan penanganan ini yang berkenaan dengan pendampingan dan kajian mendalam itu kita bekerja sama dengan HIFOS dan Gender Focal Point. Untuk mendukung sektor EPBD, pemerintah telah menyusun berbagai peraturan dan kebijakan serta merumuskan roadmap atau peta jalan pengembangan tiap-tiap jenis energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia sebagai upaya untuk melakukan transisi energi dan meningkatkan investasi. Saya mengambil saja dari RPJMN 2020-2024 bahwa memang pemerintah di 2024 ini ingin mengejar rasio elektrifikasi 100%, karena saat ini masih ada 1,14% rumah tangga yang belum terjangkau layanan listrik. Dari Sumba Timur, memang Desa Lekuingir ini salah satu model desa yang memang bekerja sama dengan Kementerian PPA dalam rangka model PPRG desa sekaligus desa ramah energi. Infrastruktur secara umum itu di bidang pembangunan. Nah, kemudian di desa dan di daerah pembangunan infrastruktur di bidang energi ini sangat dibutuhkan dalam mensupport peningkatan kualitas hidup perempuan di daerah. Menyimak presentasi dari seluruh narasumber dan penanggap, dan sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Pertama dari Ibu Wasingatu Sakiah ya, dari Lingkup Indonesia, yang ditujukan kepada Bapak Arifin tentang pengelolaan energi di desa. Siapa yang mengelola? Apakah pengelolaan, bagaimana kelembagaan ya, pelembagaan pengelolaan energi di desa, dan bagaimana peran perempuan di sana? Apakah perempuan juga memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan? Seperti itu. Nah, di Desa Lekuingir itu sudah ada yang kami sebut dengan tadi yang sudah disebut dengan forum, namanya Forum Marangga Penamung. Dan di dalam Forum Marangga Penamung ada satu pokja yang khusus mengurus berkenaan dengan energi dan diketuai sendiri oleh perempuan. Nah, ini memang disubstansikan atau dispesifikkan agar supaya benar bahwa keterlibatan perempuan di dalam desa model itu menjadi menonjol dan menjadi kelihatan, dan sementara aktivitas-aktivitas mereka itu bisa dilakukan dalam sebuah bentuk organisasi atau kelembagaan. Nah, kebetulan ada badan usaha milik desa yang sudah terbentuk dan sudah terregistrasi secara nasional, di mana di dalam kegiatan-kegiatan BUMDes itu juga
salah satu kegiatannya juga adalah ada divisi energi dan juga diurus oleh perempuan. Perlu sabar ya, menjelaskan ya, itu yang pertama. Kemudian tantangannya adalah bisa memberikan penjelasan dengan yang sederhana gitu ya, apalagi kalau misalnya audiensnya adalah masyarakat ya, warga desa, terkait dengan tadi kenapa menjadi penting keterlibatan baik laki-laki dan perempuan gitu ya, kenapa semuanya juga bermitra dengan Kementerian KKP dalam mempraktekkan energi terbarukan untuk memberikan satu daya kepada cold storage untuk ikan-ikan nelayan misalkan, atau keperluan yang lain. Nah, ini sinergi antara kementerian dan lembaga, dan peralatan itu ditaruh di daerah, sehingga daerah yang memelihara atau mengoperasikan peralatan tersebut. Ini yang sinergi ini perlu dilakukan terus-menerus. Kemudian dengan PUPR kita juga, dan ini 2020 ini sampai 2024 ini menjadi salah satu strategi yang memang harus dilaksanakan oleh kementerian lembaga. Bagaimana cara mengimplementasikan PUG itu melalui perencanaan penganggaran yang responsif gender. Misalnya saja kalau dicontohkan tadi dengan PUPR yang dia sangat maskulin sekali untuk infrastruktur, itu dengan pendekatan analisis gender, pelaksanaan atau pengembangan pembangunannya itu sudah bernuansa gender. Tadi sudah baik Bapak Krisdianto maupun Bapak Bos Arianto dan juga Bapak Gatot dari ESDM sudah menjelaskan bahwa pengaruh utamaan gender adalah merupakan strategi nasional yang sudah dilaksanakan dan menjadi komitmen dari seluruh kementerian dan lembaga pemerintah termasuk ESDM, seperti itu. Dan kita juga sudah belajar bersama pembelajaran yang diberikan oleh Pemda Sumba Timur ya, tentang bagaimana mengintegrasikan, mengarusutamakan gender dan inklusi sosial dalam kebijakan pemerintah daerah, bahkan dengan adanya SK Bupati, dengan adanya desa model, kerjasama dengan semua, kolaboratif semua SKPD yang ada di daerah untuk bagaimana mewujudkan desa model ini di Lukuwingir. Bahkan di scale up ke 3 desa tambahan. Itu luar biasa sekali, menjadi suatu pembelajaran buat kita semua. Dan tadi juga dari Pak Tiro sudah memberikan juga contoh bagaimana mengarusutamakan gender dan inklusi dalam kebijakan pemerintah daerah, dan dengan memberikan contoh program Pak Tiro yang ada di Malang. Semoga pembelajaran kita pada pagi sampai siang hari ini memberikan manfaat buat kita semua. Karena juga pas sekali waktu sudah menunjukkan pukul 11. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Selamat siang, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Thank you.